perkenalkan nama saya Nilu Sadiani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Pertama, kita bahas tentang Pancasila sebagai entitas bangsa. Entitas merupakan sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Nah, di Indonesia, Pancasila merupakan entitas bangsa Indonesia yang telah memiliki ciri khas tersendiri, yakni adanya keberagaman nilai yang terkandung di dalamnya, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Kemudian Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila sebagai identitas bangsa artinya nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat yang merupakan falsafah bangsa yang menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia, serta menjadi dasar pemersatu dari keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita membahas tentang perwujudan profil pelajar Pancasila yang berpihak pada peserta didik di abad ke-21. Peserta didik abad 21. Nah, kita harus tahu sebelum kita membahas lebih lanjut, peserta didik abad 21 itu seperti apa. Yang pertama, peserta didik abad 21 memiliki keterampilan belajar dan harus memiliki keterampilan belajar dan inovasi. Artinya berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam komunikasi dan kreativitas kolaboratif dan inovatif. Nah, itu pada abad 21, pembelajar abad 21, peserta didik harus memiliki kemampuan 4C, yaitu berpikir kritis, problem solving, communication, collaboration, dan innovation. Kemudian yang kedua, keahlian literasi digital. Nah, pada abad 21, peserta didik dituntut untuk mampu melakukan literasi digital, yaitu literasi media baru dan literasi ICT atau Informasi Communication Technology. Karena pada abad 21 perkembangan teknologi sudah semakin canggih. Kemudian yang ketiga, kecakapan hidup dan karir. Artinya dalam pembelajaran abad 21, peserta didik diharuskan untuk mempunyai kemauan inisiatif yang fleksibel dan inisiatif adaptif dan kecakapan diri secara sosial dalam interaksi antar budaya, kecakapan kepemimpinan produktif dan akuntabel, serta bertanggung jawab. Nah, kita bahas sekarang profil pelajar Pancasila. Profil pendidikan karakter oleh Ki Hajar Dewantara yakni olah pikir, di mana keunggulan pada akademis sebagai hasil pembelajaran, olah hati atau etika, di mana memiliki kerohanian yang mendalam, beriman dan bertakwa, dilihat dari rajin beribadah. Nah, kemudian ada olah karsa atau estetika, di mana memiliki integritas moral, rasa kesenian dan kebudayaan dilihat dari mempelajari suatu budaya nasional. Dan yang terakhir olahraga atau kinestetik, di mana sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara dilihat dari kegiatan gotong royong. Nah, pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai, yang artinya bahwa peserta didik dituntut untuk mampu memiliki wawasan yang luas, wawasan yang global, tidak hanya terpaku pada satu hal, tetapi mampu menguasai hal-hal lain. Tetapi dalam berperilaku harus tetap berpatokan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, adapun elemen-elemen pada profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah,
Perwujudan profil Pancasila dalam pembelajaran yang berpihak pada peserta didik di abad 21, kita akan bahas satu persatu elemen profil Pancasila tadi. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, elemen beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak yang mulia dapat diimplementasikan melalui membiasakan peserta didik dengan doa sebelum dan sesudah pelajaran. Hubungan dengan sesama manusia dapat dilakukan dengan menyapa dan menghormati guru, bertegur sapa dengan sesama teman, tidak melakukan tindakan kekerasan dan bullying. Kemudian, hubungan dengan alam dapat diimplementasikan dengan senantiasa merawat tanaman-tanaman yang ada di sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kelas, tidak merusak tanaman, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu cara kita sebagai guru untuk menanamkan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila elemen yang pertama. Kemudian kita lanjut pada elemen yang kedua, yakni kebinekaan global. Elemen ini dapat diimplementasikan dengan mengenalkan berbagai budaya lokal pada peserta didik, melalui mendalami budaya dan identitas budaya seperti salah satunya dengan memberikan pemahaman pada siswa untuk menggunakan bahasa lokal saat di rumah dan menggunakan bahasa nasional saat di sekolah. Selain itu, guru juga dapat mengenalkan berbagai adat dan budaya Indonesia yang diintegrasikan dalam pembelajaran, di mana pada pembelajaran paradigma baru diharuskan untuk mengaitkan materi atau mengajar dengan cara kontekstual sesuai dengan konteks lingkungan peserta didik. Jadi di pembelajaran itu dikaitkan dengan budaya-budaya yang ada di lingkungan sekitar atau daerah tempat tinggal peserta didik agar peserta didik lebih mengenal budaya-budaya yang ada di daerahnya. Baru kemudian dapat diberikan contoh untuk budaya yang lebih luas, yaitu budaya Indonesia secara keseluruhan. Kemudian, elemen ketiga yakni mandiri. Mandiri dapat diimplementasikan dengan membiasakan anak untuk mengerjakan tugasnya sendiri dengan baik dan tidak mencontek pekerjaan temannya. Menerapkan kedisiplinan dan tanggung jawab seperti memberi kepercayaan untuk sebagai anggota pengurus kelas melalui struktur organisasi, memberikan kepercayaan melalui piket kelas, atau bisa juga memberi kepercayaan dengan memberikan tugas pekerjaan rumah atau PR. Supaya hal ini dapat terwujud dengan baik, maka guru perlu memberikan kepercayaan pada peserta didik serta memberikan motivasi dan semangat untuk mengatakan bahwa peserta didik pasti bisa. Kemudian elemen keempat yaitu bergotong royong. Elemen ini dapat diimplementasikan dengan memberikan kegiatan berdiskusi pada saat pembelajaran berlangsung, membuat piket kelas, membiasakan kegiatan Jumat bersih dengan melakukan kebersihan bersama di lingkungan sekolah. Hal ini nantinya akan menumbuhkan jiwa rasa semangat dan bekerja sama pada peserta didik. Kemudian elemen yang kelima yakni bernalar kritis. Hal ini dapat diberikan dengan memberikan pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, memberikan kesempatan peserta didik untuk mengambil keputusan, serta membiasakan peserta didik untuk meningkatkan jiwa literasi melalui penyediaan pojok baca. Dengan pembiasaan tersebut, maka secara tidak langsung guru mampu mengantarkan pola pikir kritis pada peserta didik. Kemudian elemen keenam yakni kreatif. Dalam elemen ini dapat diimplementasikan dengan memberikan wadah kepada peserta didik untuk menyalurkan minat dan bakat melalui program sekolah, mengajak mereka untuk berinovasi, serta mengajak mereka untuk membuat dan menghasilkan karya khas mereka yang orisinil. Nah, sebelum lebih lanjut, untuk dapat mewujudkan profil Pancasila ini dalam pembelajaran untuk peserta didik,
Terlebih dahulu, profil pelajar Pancasila ini harus dilakukan atau diterapkan, diwujudkan oleh guru itu sendiri sebagai seorang pendidik. Karena menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai pendidik harus memberikan contoh, memberikan motivasi, dan juga memberikan semangat, mendorong peserta didik untuk dapat melakukan atau menerapkan profil pelajar Pancasila ini dalam pembelajaran dan juga kehidupan mereka sehari-hari. Nah, demikian pemaparan, materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton.